Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Sebelumnya Suntana mohon maaf ya, karena video kemarin, beberapa video itu Suntana ngomongnya terlalu cepat. Mohon maaf, karena kalau misal udah semangat dalam mengobrolkan suatu hal, Suntana kadang tidak bisa ngontrol kecepatan perkataan yang Suntana utarakan. So, mohon maaf lahir dan batin. Oke, to the point. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyak. Pada video kali ini Suntana akan membahas mengenai penilaian ya. Berhubung kemarin itu ada kayak postingan ya kalau nggak salah, atau curhatan kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon maaf gitu kan. Jadi dia merasa aman bahwa karena dia udah ikutan tuton dan ikutan TMK, dan tutonnya pun nilainya itu sudah 180. Wah, udah keren aja udah. Terus TMK-nya juga dia sudah mengerjakan semaksimal mungkin, meskipun untuk TMK itu tidak diumumkan ya nilainya teman-teman, tapi nanti langsung digabungkan dengan nilai UAS. Nah, sesuai yang di judul, Suntana akan memberitahukan bahwa bagaimana bisa terjadi padahal kalian itu sudah mengikuti tutorial online, sudah mengerjakan tugas-tugas yang ada di tutorial online, kehadirannya sudah diisi gitu kan ya. Terus diskusinya juga sudah dikerjakan, kuis-kuisnya juga sudah dikerjakan, materinya pun kalian sudah pelajari gitu kan, dan intinya tugas-tugasnya kalian sudah upload sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, dan otomatis kalian pun sudah bisa melihat nilainya masing-masing, ada yang 70, 80, 90, bahkan ada yang 100. Itu yang mereka ikut tuton. Terus yang kedua, ada juga yang ikut TMK gitu kan ya, TMK tugas 1, TMK tugas 2, TMK tugas 3, dan meskipun nilainya tidak diumumkan, tapi kalian merasa yakin bahwa jawaban kalian itu sudah sesuai yang sepemahaman kalian gitu kan ya. Nah, di sini Suntana ingin menekankan kalian jangan merasa tenang ya, karena sesuai di judul Suntana mengumumkan nilai tuton itu, nilai TMK itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Kok bisa? Syaratnya satu. Ini syaratnya adalah nilai tuton, nilai TMK, nilai TTM gitu, nilai TUEB tidak akan berpengaruh sama sekali kalau kalian tidak mengikuti yang namanya ujian akhir semester atau UAS, terlebih dengan sistem take home exam ini. Lah, jadi Kak, sia-sia dong. Ya memang sia-sia gitu kan. Makanya Suntana sarankan kalian itu baca katalog ya, katalog sistem penyelenggaraan. Terus website UT itu sering kalian kunjungi. Di situ sudah jelas ketentuannya bahwa nilai tuton, nilai TMK itu baru bisa berkontribusi apabila kalian itu mengerjakan yang namanya ujian akhir semester, minimal jawabannya itu sama dengan 30%. Oke, jadi misal soalnya ada berapa, kalian itu benar mendapatkan nilai sebesar 30%, maka otomatis nilai tuton, nilai TMK itu baru bisa berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah semester berjalan tersebut. So, jadi ini mungkin Suntana sudah sedikit telat yang menjelaskan video ini, tapi setidaknya masih ada beberapa hari kemudian bagi teman-teman yang masih ada UASnya, mata kuliah, beberapa mata kuliah lagi, terlebih lagi UASnya itu kan dulu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, dan akhirnya diundur ke tanggal 20, 21, 22. Nah, jadi masih ada beberapa hari lagi, sehingga kalian masih ada kesempatan bagi teman-teman yang kemarin berpikirnya, wah yang penting saya sudah mengikuti tuton, yang penting saya sudah mengerjakan TMK, jadi tidak apa-apa tuh kalau misal saya tidak ikut UAS take home exam ini gitu. Nah, itu pemikiran kalian itu salah besar teman-teman. Artinya yang namanya sistem penilaian di universitas terbuka itu terlebih sistem penilaian untuk satu mata kuliahnya itu diambil dari murni nilai ujian akhir semester itu. So, kalian semangat. Kalau kalian kemarin berpikirnya seperti itu, beranggapan bahwa UAS itu tidak penting gitu kan ya, salah. Jadi silakan bagi teman-teman yang masih ada jadwal UASnya, silakan nanti kerjakan semaksimal mungkin. Pokoknya semangat gitu kan, semoga nilai kalian itu sesuai harapan dan memuaskan, dan IPK kalian semester sekarang itu kemelot ya, amin. Mungkin ada juga yang baru tahu informasi ini ya, mungkin banyak ya, terlebih dari mereka yang baru semester 1. Kalau begitu rugi dong saya ikut tuton, ikut TMK. Lah, makanya setiap penjelasan para staf UT ataupun pembimbing akademik ataupun yang mengerti tentang sistem UT gitu kan ya, kalian perhatikan. Makanya kalau dulu kalian ikut orientasi, ikut PKBJJ, informasi tersebut sudah disampaikan. Sebenarnya kalian dengan membaca katalog
katalog sistem penyelenggaraan aja kalian itu setidaknya udah paham gitu ya seluk-beluk, mulai dari masa pendaftaran sampai nanti kalian lulus di universitas terbuka ini gitu ya. Semua itu sudah dijelaskan bagaimana skema-skemanya, mulai dari skema pendaftaran, skema registrasi mata kuliah, skema penilaian, skema ujian ulang dan sebagainya. Jadi saudara sarankan bagi teman-teman yang saat ini yang sudah mempunyai katalog, mohon dibaca katalog sistem penyelenggaraannya, katalog kurikulumnya, silahkan kalian baca gitu kan ya. Kasihan toh kalian sudah dapat katalog tapi nggak dibaca gitu kan ya, itu tanggung jawabnya kan luar biasa. Dan saudara juga kadang sedikit kaget ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu ada di katalog, dan saudara jadi merasa bukan underestimate, jadi merasa kok nggak baca katalog berarti ya si mahasiswa ini gitu kan ya. Terlepas kalian sibuk, mungkin ya bisalah diluangkan waktu ya. Yang namanya mahasiswa UT itu memang harus rajin baca, apalagi baca buku pelajaran, buku materi pokok, modul gitu kan ya kalau kalian bilang. Terlebih buku panduan tentang kuliah di UT. Nah, itu kalian harus baca dan harus pahami dan harus dipelajari gitu kan ya. Ibarat kita mempunyai suatu barang, kita baca panduannya dulu sebelum kita menggunakan barang tersebut gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah ada di sistem penyelenggaraan katalog tersebut. Oke? Nah, jadi di sini saudara mengharapkan gini ya teman-teman, mahasiswa UT itu memang kan memang diharuskan untuk mempunyai kedisiplinan dalam hal membaca mandirinya gitu kayak. Terlebih kan waktu itu menerapkan sistem belajar mandiri dan PTDJ ya, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Artinya kalau kalian itu tidak rajin baca ya sudah gitu kan, buku jendelanya ilmu, baca kunci pembukanya. Tahu nggak sih itu istilah-istilah yang ada di SD Suntana dulu ya, mungkin di SD kalian juga sama. Jadi sekarang kesimpulannya sedikit Suntana review lagi. Pokoknya nilai mata kuliah, setiap satu mata kuliah yang kalian registrasikan di semester ini itu nilai murninya itu, nilai utama itu ngambil dari nilai ujian akhir semester. Kalau sekarang karena ujian akhir semester berbentuk take home exam, artinya nilai kalian itu ditentukan utamanya itu dari TH itu gitu. Jadi kalau kalian tak mengerjakan, kalian akan sia-sia. Kalau kalian, meskipun kalian ikut tutorial online ya, kalian ikut tugas mata kuliah atau TMK, akan sia-sia apabila kalian tidak mengerjakan yang namanya ujian akhir semester ataupun nilai UAS kalian itu di bawah 30%. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini Suntana ngomongnya tidak terlalu cepat ya seperti video sebelumnya. Mohon maaf kalau misal terlalu cepat. Kalian bisa mungkin ya di YouTube itu ada pemutaran ya, kecepatan pemutaran bisa diturunkan aja ke beberapa detik mungkin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih Suntana mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang menyinggung. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kalau ada hal-hal yang salah itu murni dari kesalahan Suntana sendiri. Kalau ada hal-hal yang salah yang Suntana sampaikan, silakan komen di bawah, koreksi ataupun bisa menambahkan, ataupun bagi teman-teman yang mungkin mau dijelaskan mengenai tentang UT ataupun tentang suatu masalah, silahkan kalian komen aja di bawah. Misal Suntana bikin video tentang apa. Insya Allah kalau misal nanti ada waktu Suntana akan menjelaskannya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.